Saya merasakan seolah-olah Erick Thohir sedang mempersiapkan imperium politiknya menyongsong 2024 dan BUMN adalah kendaraan yang paling kuat, yang paling hebat, paling powerful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau menindaklanjuti soal surat dari Menteri BUMN agar BUMN bisa merekrut maksimal 5 staf ahli dengan gaji 50 juta maksimal. Luar biasa ya. Padahal pada era Dahlan Iskan dilarang, pada era Rini Sumarno dilarang kecuali untuk kebutuhan khusus. Nah, rupanya di era Erick Thohir ini diperbolehkan merekrut bahkan bisa 5 orang. Berarti kalau gajinya 50 juta ya tidak salah, walaupun mungkin direksinya kurang dari itu gajinya ya. Jadi kita ingin Uber ini, sobat RH sekalian, saya sebenarnya sudah dapat bocoran ini. Hasil rapat Zoom kalau tidak salah yang dipimpin oleh staf khusus Arya Sinulinga. Keputusannya adalah boleh merekrut 5 staf ahli ini. Tapi pada waktu itu saya tidak mau bahas, mungkin hoax. Ternyata ramai di media, sudah dibahas oleh banyak orang. Tapi RH Channel tidak mau ketinggalan membahas juga. Nah, kita seperti biasa baca berita dulu sebelum kita bahas ini lebih lanjut. Yaitu dari kumparan.com. Gonta-ganti kebijakan staf ahli direksi BUMN. Era Dahlan, Rini dan Erick Thohir. Menteri BUMN Erick Thohir. Jadi bicaranya jangan Erick tapi Erick. Menyurati direksi dan komisaris seluruh BUMN. Dia mempersilahkan para direktur perusahaan negara merekrut staf ahli sebanyak-banyaknya 5 orang untuk bekerja di bawah direksi. Oke. Dalam surat edaran nomor SE 9 MBU 08 2020 tentang staf ahli bagi direksi badan usaha milik negara yang ditandatangani Erick pada 3 Agustus 2020 ini, menetapkan honorarium para staf ahli itu maksimal 50 juta per bulan. 3 Agustus sudah ya, berarti sudah 1 bulan ini sesungguhnya. Dalam surat itu juga ditulis, staf ahli ini bertugas memberikan analisis dan rekomendasi penyelesaian atas permasalahan strategis dan tugas lainnya di lingkungan perusahaan berdasarkan penugasan yang diberikan direksi. Masih dalam surat yang ditulis Erick, ada satu hal yang menarik, yaitu poin ke-7 yang Erick tulis. Isinya, dengan diterbitkan surat edaran ini, maka surat Menteri BUMN nomor S375-MBU-WK-2011 tanggal 5 Desember 2011 dan surat edaran Menteri BUMN nomor SE04-MBU-09-2017 tanggal 29 September 2017 tentang larangan mempekerjakan staf ahli, staf khusus dan atau sejenisnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hore. Senang semua ini pasti direksi BUMN, tapi kita akan bahas selanjutnya ya. 2 surat yang disebut Erick tidak berlaku lagi adalah surat yang ditulis di era Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Menteri BUMN Rini Sumarno. Pada surat Menteri BUMN nomor S375 MBU-WK 2011 tanggal 5 Desember 2011 ditandatangani oleh Wakil Menteri BUMN Mahmudin Yassin pada 2011. Saat itu Mahmudin merupakan Wakil Menteri dari Menteri BUMN Dahlan Iskan. Dalam surat yang ditulis Mahmudin kepada Direksi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN 9 tahun lalu, pada poin 4 disebutkan, direksi dan pejabat di bawah direksi serta Dewan Komisaris, Dewan Pengawas tidak diperkenankan untuk mengangkat staf ahli dan atau staf khusus atau nama lain yang sejenis.
Staf ahli dan atau staf khusus direksi serta dewan komisaris, dewan pengawas atau nama lain yang sejenis yang telah ada agar ditiadakan paling lambat 1 Januari 2012. Sedangkan staf ahli dan atau staf khusus atau nama lain yang sejenis yang diangkat oleh pejabat di bawah direksi agar ditiadakan paling lambat 1 Juli 2012. Kemudian pada surat kedua yang tidak berlaku lagi adalah surat edaran Menteri BUMN nomor SE 04 MBU 09 2017 tanggal 29 September 2017 yang ditulis Rini Sumarno 3 tahun lalu. Isi surat yang diedarkan Rini adalah 1. Direksi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN dilarang mempekerjakan staf ahli, staf khusus dan atau sejenisnya yang bersifat permanen, baik yang diangkat oleh direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas maupun yang diangkat oleh pejabat di bawah direksi. Tapi dalam surat yang ditulis Rini, dia menambahkan pengecualian seperti yang tertulis dalam poin 2, yaitu larangan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tidak berlaku bagi pengangkatan tenaga ahli untuk tugas-tugas yang bersifat ad hoc, personal konsultan untuk mengerjakan pekerjaan tertentu untuk jangka waktu tertentu dengan output tertentu selama dimungkinkan berdasarkan ketentuan anggaran dasar. 3. Direksi BUMN agar melaporkan kepada Menteri BUMN mengenai ada tidaknya staf ahli, staf khusus dan atau sejenisnya yang dipekerjakan di BUMN masing-masing terhitung sejak 1 Juli 2012 dan penyelesaiannya apabila ada. Laporan sebagaimana dimaksud pada butir 2 disampaikan kepada Menteri BUMN paling lambat tanggal 30 Oktober 2017. Dilarang dahlan, dilonggarkan di era ini, kini diizinkan Erik. Luar biasa ya. Mengacu pada 2 surat tersebut yang sudah tidak berlaku lagi, pengangkatan staf ahli di BUMN yang dulu dilarang oleh Dahlan Iskan sempat dilonggarkan Rini pada poin 2. Kini diizinkan Erick Thohir. Menurut penjelasan staf khusus Kementerian BUMN Arya Sinulinga, surat edaran itu dibuat agar BUMN transparan dalam mengangkat staf ahli. Ya, what? Nggak paham juga. Kenapa transparan? Menurut Arya, berdasarkan temuan Kementerian BUMN, banyak perusahaan negara yang mengangkat staf ahli lebih hingga 12 orang dan bergaji fantastis lebih dari 100 juta per bulan. Jadi kita rapikan sekarang, dibuat batasannya, hanya boleh 5 staf ahli, itu pun bekerja ke direksi. Dibatasi tanggung jawabnya pun tertentu, kemudian gajinya itu pun dibatasi dan dia bantu direksi, bukan ditempatkan di bidang apapun. Nah ini yang kami rapikan dan lebih transparan, kata Arya kepada wartawan Senin 7/9. Beberapa BUMN tersebut, kata Arya, diantaranya PT PLN Persero, PT Pertamina Persero, hingga PT Indonesia Asahan Aluminium Persero atau Inalum. Staf ahli yang diangkat itu menurut temuan Erik bekerja rangkap dengan penghasilan fantastis hingga lebih dari 100 juta rupiah per bulan. Karena itu, surat yang diedarkan Erik pada 3 Agustus 2020 itu menurut Arya untuk membatasi staf ahli yang boleh diangkat maksimal 5 orang. Penghasilannya pun sekarang dibatasi menjadi maksimal 50 juta per bulan. Arya membantah surat edaran itu akan membuat banyak jabatan baru di BUMN. Menurutnya pengangkatan staf ahli dengan batasan yang dibuat akan membuat BUMN transparan. Nah ini yang terjadi di beberapa BUMN. Contoh di PLN dulu itu belasan staf ahlinya juga. Di Pertamina juga ada, di tempat lain pernah ada di Inalum. Jadi kita rapikan sekarang, dibuat batasannya, hanya boleh 5 staf ahli, itu pun bekerja ke direksi, ujar Arya. Sobat RH sekalian, banyak aspek yang mau saya bahas dalam kesempatan ini ya. Mudah-mudahan sabar kita satu demi satu ya. Pertama, mengenai eksistensi surat edaran itu sendiri. Saya sebagai orang hukum bingung. Ini sesungguhnya produk hukum seperti apa surat edaran tersebut? Sama seperti surat edaran Mahkamah Agung, surat edaran Menteri dan lain sebagainya. Padahal surat edaran ini bukan produk hukum. Kalau kita mengacu yang namanya produk hukum itu adalah peraturan menteri. Jadi kalau memang mau membuat seperti ini ya buatlah peraturan menteri. Itu satu. Jadi jangan surat edaran. Karena surat edaran itu bukan produk hukum. Ya, tetapi saya tahu kalau tidak mematuhi surat edaran kan tangannya tangan kekuasaan.
Bukan tangan menteri sesungguhnya, tapi tangan RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Itu satu hal. Hal yang lainnya adalah, kritik terbesar saya adalah makin tidak bisa membedakan antara government action sama corporate action. Jadi sobat era sekalian, kalau kita kembali kepada hakikat dari BUMN, yaitu badan usaha, walaupun itu milik negara, badan usaha milik negara, jangan lupa, karena di antara BUMN itu ada yang sudah TBK, yang tidak hanya milik negara 100%, tapi juga milik publik. Maka kalau dia urusannya badan usaha, ada 3 institusi yang ada dalam badan usaha. Institusi tertinggi adalah RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, kemudian adalah Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas, dan ketiga adalah Dewan Direksi. Kalau misalnya ada aturan yang dibuat Menteri BUMN dan itu berupa surat edaran, itu institusi mana yang mengeluarkan itu? Nah, di sini kita tidak bisa membedakan antara government action dengan corporate action. Mengangkat staf ahli, staf khusus bagi direksi, itu harusnya urusan direksinya sendiri. Kalaupun menteri mau mengaturnya, ada 2 kemungkinan. Pertama di peraturan menteri, tapi kalau peraturan menteri akan bermasalah karena mengatur badan usaha secara langsung. Atau putuskan itu di setiap rapat umum pemegang saham. Jadi di dalam RUPS dibunyikan bahwa hanya bisa mengangkat 5 staf ahli dan kemudian maksimal dengan gaji 5 juta. Apakah terlalu kecil? Ya, RUPS apapun bisa diputuskan. Yang penting adalah institusi yang memutuskan itu adalah resmi. Kalau RUPS itu adalah Erick Thohir sendiri karena 100% sahamnya milik pemerintah, maka sesungguhnya kan tidak susah. At any time bisa keluar itu keputusan RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, oleh Erick Thohir sebagai Menteri BUMN yang juga sebagai RUPS. Kalau dia TBK ya tunggu RUPS tahunan atau RUPS LB, silahkan saja. Nah, itu kalau kita bicara tentang governance, agar jelas mana tindakan kepemerintahan, government action, dan bagaimana tindakan korporasi atau corporate action. Karena sobat era sekalian, ya, kalau misalnya BUMN itu TBK, bisa jadi pemegang saham minoritasnya akan menggugat menteri, presiden, atau siapapun yang cawe-cawe dengan urusan korporasi, padahal dia tidak masuk dalam struktur korporasi itu. Walaupun dia pemegang saham, jangan lupa, dalam logika perusahaan, pemegang saham hanya bisa bertindak di RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Bukan bertindak di kesempatan yang lain. Sebagai contoh mengeluarkan surat edaran. Apalagi bentuknya cuma surat edaran yang masih bisa kita perdebatkan sisi legalitasnya. Itu 2 hal yang ingin saya singgung. Jadi mengenai eksistensi surat edaran. Kedua, membedakan antara government action dengan corporate action. Yang so long time, selama ini menteri tidak paham, staf khususnya juga tidak paham membedakan antara corporate action dan government action. Seolah-olah yang namanya badan usaha milik negara itu adalah kantor-kantor cabang dari Kementerian BUMN yang setiap saat bisa diperintah. Jadi menteri bisa direct kepada BUMN, wakil menteri bisa direct, staf khusus juga bisa direct dan lain sebagainya. Padahal tidak bisa begitu karena mereka adalah entitas badan usaha tersendiri yang punya hak dan kewajiban sendiri, punya pertanggungjawabannya sendiri. Dia bukan kantor cabang atau katakanlah kantor perwakilan dari Kementerian BUMN, bukan dinas, bukan korwil, koordinator wilayah dan lain sebagainya. Dia adalah badan usaha yang berdiri sendiri dengan hak dan kewajibannya, yang diatur 3 struktur pengurusnya, mulai dari RUPS tertinggi, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Nah, ini yang kadang-kadang tidak dipahami. Memang negara melalui Menteri BUMN memegang 100% saham, tapi tetap tindakannya harus tunduk pada yang namanya good corporate governance, tidak boleh sembarangan. Oke, lalu logika berikutnya yang seperti dikatakan Arya, selama ini banyak dia temukan katanya, ada yang gajinya sampai 100 juta dan jumlahnya 12 orang. Dia sebutkan 3 institusi, PLN, Pertamina, Inalum. Justru saya heran. Kenapa? PLN itu so long time selalu dekat dengan pemerintah. Bahkan kalau tidak salah sekarang
salah satu komisarisnya adalah Wakil Menteri Keuangan. Pertamina, ya kita tahu tidak mungkin Pertamina dilepaskan dari pemerintah. Komisaris utamanya Basuki Cahayapurnama. Kemudian ada di situ wakil komisaris utamanya Budi Gunadisadikin. Dia sebut juga Inalum. Inalum komisarisnya Arya Sinulinga sendiri. Dan bekas atau mantan direktur utamanya adalah Budi Gunadisadikin. Jadi masalahnya adalah berarti kan ada kinerja pengawasan yang tidak berjalan atau direksi yang melanggar aturan. Kita tidak tahu pada zaman apa itu terjadi. Kalau pada era sekarang ini berarti kan pengawasan Arya Sinulinga tidak jalan. Ketika dia kemudian mengambil alih ini kepada keputusan Menteri BUMN atau surat edaran, berarti pengawasan dari komisarisnya tidak berjalan. Harusnya komisaris yang menegur direksi Inalum agar itu dibatalkan, diputus kontraknya karena melanggar aturan. Kan begitu fungsi pengawasan. Demikian juga di Pertamina. Harusnya komisaris utamanya, wakil komisaris utamanya juga menegur direksi Pertamina yang merekrut itu. PLN juga harus demikian. Jadi jangan sampai sesuatu yang ilegal, yang melanggar hukum dilegalkan. Yang bermasalah cuma 5-10 BUMN yang ditemukan, tapi kemudian seluruh BUMN harus menanggung semua kebijakan itu. Ya mungkin direksinya senang-senang saja, wah ini kesempatan merekrut teman-teman sendiri, kan begitu. Atau ada agenda politik lainnya. Nah, justru bagian akhir ini saya ingin membahas ada apa di balik ini semua. Judul thumbnail ini Imperium Erick Thohir. Apakah Erick Thohir sedang ingin membangun imperium? Bisa jadi. Karena suara yang mengkaitkan ambisi Erick Thohir untuk 2024 itu makin kencang. Bahkan beberapa video menunjukkan pembagian sembako yang ditulisi Erick Thohir for President 2024 sudah beredar. Ada yang namanya Leto, loyalis Erick Thohir. Bisa jadi staf-staf khusus yang direkrut juga dalam rangka itu, baik secara terang-terangan maupun diam-diam, memake up performance dari sang menteri ini. Bisa juga itu merupakan perjanjiannya dengan Presiden Jokowi, bisa juga. Karena terlihat Erick Thohir adalah anak emas dari Presiden Jokowi, diserahi tanggung jawab yang macam-macam. Sebagai Menteri BUMN, ya. Sebagai frontliner dalam yang namanya food estate, lumbung pangan, iya juga, bersama Menteri PUPR Basuki dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kita tampilkan lagi thumbnailnya, ya. Lalu kemudian terakhir yang prestisius juga adalah sebagai pelaksana harian dari pemulihan, Komite Pemulihan Ekonomi dan Penanganan COVID. Jadi penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Membawai 2 satuan tugas, ya, yaitu satu adalah Satuan Tugas Penanganan COVID diketuai oleh Doni Monardo, dan kemudian Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi yang diketuai oleh Budi Gunadisadikin. Jadi banyak jabatan Erick Thohir. Nah, sobat era sekalian, saya mendengar juga informasi bahwa jumlah BUMN yang sehat kurang lebih 600 BUMN, kemudian cucu anak BUMN dan cucu BUMN 600. Kalau 600 dikalikan 5 ada 3.000. Maka akan ada 3.000 orang-orang Erick Thohir yang akan dideploy kepada BUMN dan anak BUMN tersebut. Loh, kok kementerian? Ya, it could be possible. Sederhana, sobat era sekalian. Kalau orang-orang itu dideploy dari Kementerian BUMN, kira-kira direksi BUMN akan menolak atau tidak? Itu satu. Dan sebenarnya ada persoalan dengan slotting yang sudah kadung berjalan, yaitu komisaris dan direksi. Sudah selesai prosesnya. Jadi direksi, komisaris sudah dikocok ulang semua, mayoritas. Mereka yang tidak punya cantolan kekuasaan disingkirkan. Tapi yang punya cantolan kekuasaan tidak peduli kinerjanya seperti apa, tetap dipertahankan. Karena yang penting dia nyantol kepada siapa. Saya katakan cantolan yang paling lemah itu, selemah-lemahnya iman itu adalah nyantol ke deputi. Atau ke staf khusus mungkin sekarang. Tapi kan staf khususnya dekat sama Erick Thohir, mungkin agak kuat juga.
Kemudian berikutnya adalah nyantol ke wakil menteri, lumayan. Nyantol ke Erick Thohirnya sendiri sebagai menteri, wah itu lebih lumayan lagi. Nyantol ke wakil presiden, nah nggak tahu lumayan apa tidak, karena wakil presiden kok agak galau karena merasa sering ditinggalkan dalam yang namanya TPA, tim penentuan akhir. Harusnya wakil presiden lebih banyak bekerja, lebih banyak aktif seperti JK. Tapi faktanya tidak begitu dengan Ma'ruf Amin. Dan yang paling kuat adalah kalau Anda nyantolnya di presiden. Tapi di luar struktur yang hierarkis tadi, mulai presiden, wakil presiden, menteri, wakil menteri, dan deputi, ada orang-orang lain yang powerful di Republik ini yang bisa menitipkan. Entah itu ketua umum partai, entah itu menteri senior yang sangat berpengaruh, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Mungkin juga cukong-cukong, baik dalam pilpres maupun dalam pemilihan legislatif dan pilkada. Jadi persoalan utama adalah seorang Erick Thohir pun tidak bisa bertindak secara independen. Dia dependent di antara circumstance ini, di antara lingkungan yang saya sebutkan tadi, di mana orang-orang besar seperti rebutan kue manis BUMN ini saling garuk, saling sikut, saling ingin memasukkan orang-orangnya. Dan slotting itu mungkin sudah separuh tertutup, sementara masih banyak mulut menganga yang belum diakomodasi. Nah, setelah direksi dan komisaris selesai, maka barangkali mulut-mulut yang menganga itu bisa masuk dalam jalur staf ahli yang jumlahnya 5 setiap BUMN, termasuk juga anak BUMN dan cucu BUMN. Artinya Sobat RH sekalian, nanti kita konfirmasi apakah anak BUMN dan cucu BUMN juga merekrut. Karena begini Sobat RH, biasanya apa yang berlaku bagi BUMN itu kadang-kadang berlaku juga bagi anak dan cucunya. Karena secara teoritis, menteri kan hanya mengurusi BUMN, tapi BUMN tersebut bisa mendelegasikan aturan ini kepada anak, anak kepada cucu. Jumlahnya 600. Maka ada 600 dikali 5, 3.000 slotting di tangan Erick Thohir. Mungkin dia harus sharing power dengan yang lainnya. Ya, mungkin dengan the ruling party yang mengeluhkan dia dan nyodok-nyodok Erick Thohir terus. Kita tahu ya, Banteng selalu nyodok Erick Thohir gitu. Dan bisa jadi akan ada sharing power di sana. Ya berapalah dari 3.000 slotting itu bisa diberikan kepada orang-orang tertentu atau partai tertentu atau orang-orang berpengaruh. Tapi sisanya tetap di tangan Erick Thohir. Nah, kalau tujuannya memperbaiki kinerja BUMN, saya hanya menggarisbawahi pernyataan dari Said Didu yang mengaku dekat dengan Erick Thohir. Alhamdulillah saya belum pernah bertemu dengan Erick Thohir secara langsung ya. Tidak kenal juga secara pribadi ya. Dia mengatakan hopeless. Saya tidak tahu akan hopeless atau tidak, tapi saya hanya membahas fenomenanya saja. Jadi kalau dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja BUMN, apalagi tadi dibilang biar lebih transparan, itu logika yang sangat aneh. Kalau ada pelanggaran di Pertamina, PLN, dan Inalum, ya ditindak. Dilakukan tindakan kepada direksinya. Kalau komisarisnya tidak bagus mengawasinya, komisarisnya juga ditindak. Kok malah dilegalkan untuk semua BUMN? Padahal belum tentu BUMN itu memerlukan staf ahli. Tapi kalau di-drop oleh Kementerian BUMN, nih tolong dijadikan staf ahli orang saya. Padahal kita tahu Sobat Era sekalian, staf ahli dan staf khusus itu sering hanya sekedar aksesori untuk menampung orang-orang tertentu dalam pemerintahan. Kalau dalam pemerintahan kita ada 2 slotting, staf ahli 1 dan staf khusus 1. Staf ahli, oke, dia harus ASN, PNS, tapi staf khusus yang setara eselon 1B terserah menterinya untuk merekrut. Dan jumlahnya juga lumayan. Kalau tidak salah 3 untuk setiap menteri. Lalu kemudian staf-staf ahli bisa dikocok ulang sebagai eselon 1B juga. Jadi Sobat Era sekalian, saya terpaksa harus menggarisbawahi omongan Said Didu bahwa sudah hopeless dengan Erick Thohir, melihat bahwa akan ada profesionalisme bagi BUMN. Saya merasakan seolah-olah Erick Thohir sedang mempersiapkan imperium politiknya menyongsong 2024, dan BUMN adalah kendaraan yang
paling kuat, yang paling hebat, paling powerful. Karena di situ ada resourcesnya, terutama financial resourcesnya. Berapa ribu atau juta orang yang tergantung pada BUMN. Jadi BUMN mungkin cuma punya 200, 300, 2000, 3000 karyawan. Tapi jangan lupa, karyawan itu punya keluarga. BUMN itu punya mitra. Banyak orang tergantung hidupnya dari BUMN. Jadi ini kekuatan yang super powerful kalau mau dimanfaatkan untuk 2024. Sobat Era sekalian, saya termasuk orang yang concern terhadap profesionalisme BUMN. Menginginkan BUMN dijauhkan dari praktek-praktek politik sebagai kuda tunggangan. Dan terus terang, saya belum melihat hal tersebut ke Erick Thohir. Jadi awalnya, wah banyak yang memuji sepak terjangnya ke sana kemari. Tapi begitu ketika mulai merekrut polisi aktif, militer aktif, lalu kemudian orang-orang yang terkait dengan kekuasaan yang dipertahankan, terakhir dengan staf ahli ini, saya kok berpikir tidak ada bedanya menteri sekarang dengan menteri-menteri sebelumnya yang selalu menggunakan BUMN sebagai kuda tunggangan untuk kepentingan politik, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Menjadikan BUMN sebagai alat bargaining, baik untuk bertahan maupun untuk menyerang. Mudah-mudahan analisis saya ini keliru, apa yang disampaikan Said Didu juga keliru, apa yang disampaikan Rocky Gerung dan lainnya juga keliru, bahwa Erick Thohir memang benar-benar ingin membenahi BUMN kita. Staf-stafnya ingin membenahi BUMN kita, bukan free riders yang mencari keuntungan dari jabatannya dan berpikir yang sangat imajinatif untuk melebarkan dan memperbesar jabatan, tidak sekedar menteri tapi bisa menjadi orang nomor 1 di Republik ini. Ya Sobat Era sekalian, itu saja. Tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.